Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa, bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens berasal dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realita, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena Allah menciptakan manusia dari tanah. Unsur langit karena Allah setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur-unsur penciptanya manusia berasal dari tanah dan ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun terdapat juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Unsur manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaannya fisik sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Selanjutnya, mengenai hakikatul insan, atau yang kita lebih kenal sebagai hakikat manusia. Pertama, manusia adalah makhlukun atau makhluk ciptaan, hasil kreasi Allah Ta'ala. Kedua, manusia adalah makhluk yang mukarramun atau yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa sawahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya ruh ciptaannya, dan ia mengaruniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati atau akal pikiran supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Ketiga, manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Keempat, manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Kelima, manusia adalah makhluk yang majiyun atau mendapatkan balasan amal. Selanjutnya, lanjut pada materi taqatul insan atau potensi pada manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat amat sempurna dengan kemampuan. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afidah qalilan ma tashkurun." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur.
Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Potensi yang Allah berikan yakni ada potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada nafsul insani, tahu jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsun dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkat nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada nafsu mutmainah atau nafsu mutaimah, adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Kedua ada nafsu lawamah atau an-nafs al-lawamah, yang diterjemahkan nafsu yang banyak mencela, mengeluh, dan menyalahkan. Cuma yang dicela, dikeluhkan, dan disalahkan adalah dirinya sendiri. Yang ketiga ada nafsu amarah atau nafs al-amarah bi'asu, adalah nafsu tingkat terendah. Secara harfiah kata amarah berarti banyak menyuruh, sedangkan kata su berarti keburukan atau kejahatan. Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang cenderung menyuruh berbuat keburukan. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Ibnu Abbas menafsirkan kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwalha, bahwa Allah mengajarkan manusia arafaha, tentang jalan fasik dan jalan takwa, jalan benar, yakni takwa membersihkan jiwa. Menurut takwa itu sendiri, menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ikhtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Yang selanjutnya ada jalan salah atau fuzur, mengotori jiwa. Fuzur, menurut bahasa Indonesia, fujur memiliki arti kelas nominal atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Menurut para ulama, sedangkan at-tadisya atau pengotoran jiwa adalah menggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah, sedangkan jiwa kita akan menjadi kotor apabila kita membiarkan sifat tidak terpuji bersarang di dalamnya. Di antara sifat tidak terpuji itu adalah fuzur, adalah perbuatan buruk, perilaku yang bertentangan dengan syariat, perbuatan yang menyalahi syariat atau pri kemanusiaan, perbuatan maksiat. Selanjutnya kita melanjutkan pada materi haqiqah al-ibadah atau hakikat ibadah. Ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya kita, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Yang akan dibahas mengenai hasil yang diperoleh takwa, atau bisa disebut juga dengan hakikat ibadah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hai Rasulullah, apa makna nikmat lahiriah? Beliau menjawab, budi baik seseorang dan nikmat batiniah adalah dia diberi hidayah beragama Islam. Riwayat Al-Baihaqi. Bahkan ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hal ibadah dilakukan manusia kepada Allah Ta'ala hakikatnya adalah karena kesadaran asyu'ur terhadap 2 hal. Pertama, asyu'ur bikatsroti ni'amillah, atau kesadaran akan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Yang kedua ada asyu'ur bi azmatillah, atau kesadaran akan keagungan Allah. Seorang manusia pun akan termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala jika ia menyadari betapa besar keagungannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Rizaldi dengan NPM 10120868 dan
dari kelas 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.